Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Pak Afi di mata pelajaran fikih. Di minggu kemarin kita sudah belajar mengenai hukum dari makanan. Ada yang halal dan ada yang haram. Nah, sekarang kita masuk ke bab baru yakni adalah minuman. Ya, minuman halal dan minuman haram. Sebelum itu, kita sudah paham semua bahwa istilah dari minuman. Minuman ini berarti bendanya adalah berupa cairan yang tanpa dalam proses mengunyah jika dimasukkan ke dalam mulut. Kok ada anak bicara, "Pak, saya lagi ngunyah air putih." Nah, itu aneh itu berarti anaknya. Ya. Berarti minuman itu adalah proses memasukkan cairan dalam tubuh tanpa proses mengunyah. Itu adalah minuman. Nah, kita sekarang akan belajar terlebih dahulu di bab yang halal. Jadi, wa anzalna ala samawati ma'an tahura. Jadi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya, dari langit ma'an air tahurun suci. Jadi awalnya air itu hukumnya adalah halal ya, tahurun dan suci, dapat dikonsumsi. Nah, awalnya lah itu ya, awalnya. Nah, sekarang kita akan memecah lebih luas lagi klasifikasi atau ciri-ciri dari minuman halal dulu. Yang pertama adalah air murni. Apa sih yang dimaksud dengan air murni? Air murni adalah air yang sudah tersedia di alam, ya, tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna. Ini awalnya. Awalnya. Apa saja air tersebut? Bisa air laut, air sungai, air hujan, air embun, air es, itu halal, layak untuk dikonsumsi. Ya, awalnya. Ya. Yang kedua adalah air dari sari tumbuhan. Nah, ini ada banyak seperti jus jeruk, air kelapa, ya, air anggur, dan bahkan di dalam kaktus pun itu juga ada air. Itu halal untuk konsumsi. Nah, jadi tumbuhan kaktus itu kalau menyimpan cadangan airnya itu di dalamnya. Jadi para pelancong, ya, para pelancong yang melewati padang pasir kok kehabisan air minum, itu salah satunya mengambil airnya ada di dalam kaktus. Nah, selanjutnya adalah air dari binatang. Ini juga dibagi dua. Ya, air yang dihasilkan oleh binatang asli dari tubuhnya, ada yang karena diproduksi oleh hewan tersebut. Yang asli dari tubuhnya itu contohnya adalah susu. Tentu saja di binatang-binatang yang halal seperti sapi, kambing, unta, dan lain sebagainya. Susu ayam ada? Tidak ada. Susu ayam sones. Nah, kalau yang diproduksi oleh tumbuhan apa? Lebah. Nah, lebah itu memproduksi madu, royal jelly. Nah, itu boleh kita konsumsi. Itu bukan bagian dari tubuh lebah, tapi diproduksi dari lebah dari sari-sari bunga. Nah, itu bisa kita konsumsi. Yang selanjutnya adalah air olahan. Air olahan adalah air baru yang dibuat dengan proses kimiawi. Ya, seperti sirup, Coca-Cola, soda, enggak Coca-Cola merek melihat, minuman bersoda dan lain sebagainya. Itu juga layak dikonsumsi tentu dengan pertimbangan dari ulama. Nggak bisa air ciptaan baru yang kita konsumsi kimia terus tiba-tiba kita hukumi halal, nggak bisa. Harus ada hukum dari ulama dulu. Nah, seperti itu untuk yang bagian minuman halal. Nah, sekarang kita masuk ke minuman yang haram. Di dalam Al-Quran, ya, yang paling jelas itu adalah khamr, minuman yang dilarang. Yang paling jelas di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamr, sesungguhnya khamr, wal maisir dan judi,
wal ansabu dan persembahan untuk berhala, wal azlamu dan mengundi nasib, rijsun min amalis syaiton termasuk dari perbuatan setan. Fajtanibuhu maka jauhilah la'allakum tuflihun supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Ya. Jadi khamr itu adalah minuman yang paling jelas terpampang dari Al-Qur'an yang haram. Ya. Apa sih minuman khamr itu? Minuman yang memabukkan. Ya, segala minuman yang memabukkan itu termasuk haram. Baik itu khamr yang tradisional maupun khamr yang modern. Tradisional contohnya seperti apa? Kalau yang di Indonesia itu terkenal seperti tuak, olahan dari aren, ya, tumbuhan aren yang difermentasi. Ada lagi badek atau brem cair, itu dari olahan tape atau singkong yang juga sama-sama difermentasi. Fermentasi itu dibusukkan, bisa pakai jamur ataupun pakai bakteri, sehingga nanti cairannya itu bisa mengandung gula dan alkohol. Ya, jadi baunya itu khas, ya, kayak bau alkohol. Yang selanjutnya ada wine, itu dari olahan dari anggur. Kalau yang di Jepang itu ada sake, olahan dari beras. Dan kesemuanya ini rata-rata dibikin dengan cara fermentasi, dibusukkan sampai mengeluarkan gula dan alkohol. Nah, yang modern ada seperti brandy, tequila, terus ada screwdriver, ya, ada vodka dan lain sebagainya. Pak Afi kok tahu? Pernah minum? Ya enggak. Saya tahunya itu ya di film-film. Jadi kan film-film Hollywood atau orang Barat itu kan kayak minuman seharinya itu untuk menjaga supaya hangat, untuk menjaga supaya fresh, ya, tapi sedikit mabuk, ya. Itu mereka gemar seperti itu. Orang-orang yang tidak beragama Islam tentunya itu gemar untuk minum-minum tersebut. Nah, yang perlu diperhatikan untuk bab khamr ini adalah ini sudah beredar di masyarakat bahwa semua minuman yang mengandung alkohol itu haram. Belum tentu alkohol itu bukan menjadi penentu keharaman minuman. Yang kalau kalian ketahui bahwa tape, durian itu juga mengandung alkohol. Cuman tidak menjadi sampai kadar memabukkan awalnya. Ya, berbeda dengan sake, wine, terus apalagi tadi brem cair, ya, itu memang sejak awal sudah memabukkan. Ya, tapi kalau sake tes tak memabuk, Pak? Enggak. Tapi tetap haram. Gimana ya saya menjelaskannya ya? Alkohol itu ciri untuk memabukkan, tapi bukan itu, ya. Ya, yang untuk dijadikan haram. Tapi apa? Karena pengaruhnya yang menjadikan mabuk. Ya, alkohol. Amannya pokoknya ya yang memiliki alkohol gede nggak usah diminum. Ya, hand sanitizer kamu minum itu ya haram. Membuat tangan itu kan gede banget ya, 90% atau 80%. Rata-rata hand sanitizer yang kalian pakai itu 80% alkohol. Ya kalau kalian minum ya udah pasti. Kalau nggak tepar ya keracunan. Nah, selanjutnya ada yang kedua adalah yang paling jelas adalah darah. Seperti yang kita ketahui kemarin, olahan darah, ya, baik itu dimasak, dijadikan bakso ataupun diminum secara langsung itu termasuk juga haram. Ya, addamu, darah haram. Nah, selanjutnya adalah minuman-minuman yang berbahaya. Nah, apa saja itu minuman berbahaya? Kayak seperti contohnya adalah racun, sianida. Kalian mengikuti PH kemarin tuh saya kasih sianida. Itu hampir mirip ciri-cirinya kayak air murni. Tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna. Tapi kalau kita tengguk saja 1 mili kalau nggak salah, itu sudah bisa bikin orang meninggal. Pernah ada kasus di Indonesia seperti itu. Terkenal banget ini bertahun-tahun, ya. Ada proses peracunan seseorang menggunakan sianida sedikit dicampurkan dengan kopi, langsung tewas di tempat. Nah,
Nah, selanjutnya adalah minuman-minuman yang berasal dari hewan-hewan yang haram. Ya, kalau yang tadi minuman halal harus jadi hewannya halal. Kalau yang haram berarti berasal dari hewan-hewan yang haram. Contohnya seperti apa? Susu kucing, nah, haram. Kenapa kucing kok diharamkan? Karena memiliki taring dan kuku. Apalagi susu babi. Nah, ini kalau babi sudah jelas, baik apapun, ya, telinganya, kupingnya, susunya, pahanya itu haram. Dan masih banyak lagi, ya. Kencing kecoa, kalian minum ya haram. Nah, yang terakhir adalah minuman yang berasal dari air-air najis. Contohnya seperti apa? Kencing. Nah, apalagi najis. Berak cair. Kalau kalian kumpulin ya terus kalian minum ya haram. Insya Allah hanya itu saja untuk materi kali ini. Nah, langsung gabung menjadi dua saja biar cepat. Minuman halal dan minuman haram. Untuk dampaknya, dampak minuman haram sama manfaat minuman halal, silahkan dipelajari. Hari ini nggak ada soal. Kemungkinan minggu depan baru ada soal. Hanya kuis. Persiapan buat PH. Saya minggu depan kuis dulu, baru PH. Nah, jika ada yang kebingungan atau tidak paham, silahkan hubungi saya. Ya, seperti biasa, jika tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan bacaan kafaratul masjid dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.